Halo Mams, halo teman-teman, halo semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja tentunya. Amin. Seperti biasa, saya mau sharing lagi tentang aktivitas saya, tentang kesibukan saya hari ini. Jadi hari ini saya mau bersih-bersih area dapur ya, khususnya bagian perabot-perabot dan rak-rak bumbu serta perintilan dapur yang lainnya. Jadi untuk hari ini saya mau fokus ke situ saja ya. Karena memang sudah beberapa lama saya tidak membersihkan ambalan-ambalan, rak bumbu dan juga alat-alat dapur yang lainnya ya. Jadi untuk hari ini saya mau bersihkan semuanya. Ikuti terus kegiatan saya ya Mams. Semoga Mams dan teman-teman semua dapat termotivasi dan juga terhibur. Di sini saya mau lanjut bersihkan toples-toples bumbu yang ada di dapur saya ya. Di situ ada berbagai macam toples bumbu seperti gula, tepung-tepung dan juga bumbu-bumbu lainnya. Di situ blendernya juga warna kuning ya. Sebenarnya saat membeli saya itu maunya warna pink, tetapi karena stok kosong dan saya sudah beberapa kali mencari tidak ada yang warna pink, dan saat itu saya memang lagi butuh-butuhnya ya untuk pakai blender kapsul ini. Jadi hari itu saya memutuskan ya sudahlah tidak apa-apa, ambil saja biar warna kuning ya. Tetapi nanti akan kita akali bagaimana supaya blendernya bisa menjadi warna pink. Di sini saya juga mau menyapa teman-teman semua ya. Halo, apa kabar? Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah memberi semangat dan juga support ke channel saya. Karena dengan support dari teman-teman dapat membuat saya semakin semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung dan baru berkunjung, saya ucapkan selamat datang. Mohon dukungannya dengan cara ditonton, di-like, di-subscribe, dan juga bisa di-share ke sosial media yang teman-teman punya jika teman-teman suka. Serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat menerima pesan jika saya memposting video-video terbaru. Terima kasih. Di sini lanjut saya mencuci rak yang ada di atas meja dapur tadi ya. Karena memang untuk rak ini sudah sangat kotor dan juga berminyak karena dia posisinya kan ada di dekat kompor ya. Jadi di sini saya mau mencucinya. Jadi tadi proses cuci sudah selesai. Di sini saya mau lanjut lap-lap agar kering dan mau langsung menata kembali toples-toples bumbu di rak ini kembali. Biar tidak kelihatan berantakan di dapur ini ya Mams. Seperti inilah keadaan dapur saya. Seperti inilah keadaan tempat aktivitas saya pagi, siang, dan malam sebagai seorang ibu rumah tangga. Intinya kita tetap bersyukur atas semua kegiatan-kegiatan waktu yang masih bisa kita lakukan ya untuk setiap harinya. Di sini saya lanjut ya Mams untuk merapikan beberapa wadah bumbu dan lap-lap meja dapur sebelum saya menata kembali rak dan toples-toples bumbu ke masing-masing tempatnya. Meja dapurnya pun yang saya tempati rak bumbu itu sangat kotor ya. Jadi di sini saya mau membersihkan dengan cara dilap.
Oh iya, Mam, jangan fokus sama cairan pembersih yang saya gunakan ya, karena itu masih aman. Itu sebenarnya botol bekas Rapika atau pewangi setrika yang saya gunakan untuk cairan pembersih di dapur, yaitu khususnya di kompor dan juga di meja dapur ya. Jadi cairan ini itu sebenarnya air sunlight ya, cairan sunlight yang saya tambahkan air. Lanjut, Mams, di sini saya merapikan dan saya lap-lap toples-toples bumbu yang letaknya di rak coklat itu ya. Jadi di situ ada garam, ada micin, ada masako, ada ada kunyit, ada ketumbar, ada merica. Jadi untuk toples-toples yang pink kecil itu saya gunakan untuk menaruh bumbu-bumbu yang takarannya sedikit ya. Lanjut di sini saya pasang ambalan ya yang tadi sudah saya cuci. Jadi untuk ambalannya itu saya menggunakan kaca yang cukup tebal ya. Tidak perlu takut patah, retak ataupun pecah. Karena memang itu kacanya cukup tebal, jadi saya rasa masih aman ya. Dan juga untuk bumbu-bumbu yang saya letakkan di atas ambalan kaca itu tidak terlalu berat-berat. Lanjut, saya mengembalikan bumbu-bumbu yang tadi sudah saya bersihkan toples-toplesnya, sudah saya bersihkan raknya. Di sini juga saya mau melap atau membersihkan tempat minyak bekas saya ya. Jadi seperti itu tempat minyak bekas saya menggunakan cangkir atau mug yang stainless seperti itu. Saya juga mau kasih semangat kepada Mams, kepada teman-teman semua yang aktivitas hari-harinya berperan di dapur. Semangat beres-beresnya, semangat bersih-bersihnya. Semoga melalui video ini teman-teman juga dapat terhibur dan termotivasi. Setelah selesai menyusun bumbu-bumbu di raknya kembali, di sini saya juga mau melap atau membersihkan rak telur ya, karena memang telurnya sudah habis, sisa 3 biji. Jadi di sini saya mau bersihkan biar nanti ketika ada stok telur baru, saya tidak perlu membersihkannya lagi, tinggal ditatah kembali di tempat telurnya. Untuk tempat-tempat sutil dan juga peralatan-peralatan masak yang lainnya, saya masih menggunakan tempat yang seperti ini ya, Mams. Ini sebenarnya itu bekas celengan ya. Cuma saya manfaatkan untuk menaruh beberapa peralatan dapur seperti itu. Intinya yang penting aman ya, Mams. Jadi tadi sudah selesai, lanjut saya mau bersihkan juga atau lap-lap toples susunya si Dede dan juga termos air panas. Jadi di sini saya tidak menggunakan dispenser ya, atau mencok dispenser untuk air panas saat membuat susu. Tetapi saya lebih memilih untuk masak air panas lalu isi ke termos yang akan saya gunakan ketika membuat susu. Karena saya rasa ini cara hemat ya, agar kita dapat mengurangi pemakaian listrik di rumah. Untuk area dapur sudah selesai, khususnya bagian ambalan dan rak-rak bumbu tadi. Di sini lanjut saya bersihkan dispenser, lalu lanjut saya bersihkan tudung saji susun putih ini karena memang ada bekas-bekas makanan yang tertinggal atau yang tertempel di rak susun ini ya.
Inilah tudung saji yang saya gunakan setiap harinya untuk menaruh makanan-makanan yang sudah saya siapkan. Dan saya rasa tudung saji ini sangat bagus dan juga aman ya. Tidak banyak memakan tempat atau harus meletakkan beberapa macam makanan di atas meja. Yang ini cukup aman dan simpel juga, praktis juga. Setelah selesai bersihkan tudung saji, dispenser dan juga lap-lap meja di situ, lanjut di sini saya mau bersihkan penanak nasi yang setiap hari saya gunakan untuk memasak nasi. Setelah selesai membersihkan perintilan di meja, itu ada dispenser, tudung saji dan juga rice cooker. Di sini saya lanjut untuk lap-lap atau membersihkan tempat beras yang saya gunakan untuk menyimpan beras sehari-hari ya. Kemudian saya juga lap-lap kulkas karena memang di atas kulkas ini sudah sangat kotor, sudah sangat berdebu. Jadi saya memutuskan untuk membersihkan semuanya. Tetapi untuk membersihkan perintilan-perintilan atau alat-alat dapur ini tidak saya kerjakan setiap hari ya, Mams. Tergantung keadaan barang-barang tersebut. Kalau misalnya saya lihatnya itu sudah kotor, sudah perlu dibersihkan, baru saya bersihkan. Tetapi kalau tidak, ya saya tidak bersihkan. Jadi kalau dipikir-pikir mungkin 1 bulan itu tidak setiap minggu juga ya. Jadi tadi saya sudah bersihkan kulkasnya, saya sudah berikan taplak di atas kulkas dan saya letakkan 1 tanaman hidup di atas kulkas biar ada sedikit penghijauan, biar kelihatan lebih segar juga di dapur ya. Setelah itu tadi saya lap-lap meja makan dan meletakkan sarung dispenser. Lanjut di sini saya mau membersihkan kompor ya, karena memang kompor ini kemarin tidak saya bersihkan, jadi hari ini mau saya bersihkan ya, karena memang untuk masakan hari ini cukup banyak percikan-percikan minyak yang melengket di dinding-dinding dapur dan juga di sekitar kompor. Intinya tergantung keadaan ya. Kalau misalnya saya masaknya itu seperti yang bening atau masakan ikan-ikan kuah yang tidak membuat percikan-percikan minyak menempel di kompor ataupun juga di dinding-dinding, tidak saya bersihkan ya. Cuma lap bagian atas kompor saja, tetapi berhubung tadi saya masaknya itu memang yang berminyak, jadi saya mau sekalian bersihkan ya. Seperti ini ya cara saya beraktivitas, cara saya membersihkan perintilan-perintilan yang ada di dapur sederhana saya. Setelah membersihkan atau lap bagian dudukan panci kompor, saya meletakkannya kembali. Lalu di sini lanjut saya sapu area dapur ya, karena memang tadi semua peralatan-peralatan masak, semua rak-rak bumbu dan juga toples-toples bumbu sudah saya bersihkan. Jadi otomatis di sini itu akan sangat banyak debu yang berterbangan jatuhnya itu ke lantai. Jadi di sini saya mau sapu-sapu. Seperti inilah kegiatan saya. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.